Di sebuah sudut kota yang panas dan berdebu, ada dua manusia biasa. Satu percaya hidup harus dihitung dengan logika. Satu lagi percaya hidup harus dirayakan dengan hati. Dan dari tempat paling sederhana, cinta mereka diam-diam tumbuh tanpa disadari. Farid berumur 27 tahun. Tangannya lebih sering memegang selang air dan lap kanebo daripada pulpen atau laptop. Ia bekerja di sebuah tempat cuci mobil kecil di pinggir jalan raya. Pekerjaannya sederhana, membersihkan kotoran, mengelap bekas hujan, membuat kendaraan orang lain kembali mengkilap. Setiap hari hidupnya nyaris sama. Datang pagi, mencuci mobil, makan siang seadanya, pulang sore dengan badan lelah. Farid bukan orang yang banyak bermimpi. Baginya hidup adalah rangkaian kewajiban yang harus diselesaikan satu persatu. Realistis. Terukur. Tidak perlu berharap terlalu tinggi supaya tidak kecewa. Di sebelah tempat cucian mobil itu ada warung makan sederhana. Warung kecil beratap seng, dengan spanduk pudar dan meja plastik warna hijau. Di sanalah Mimi bekerja. Mimi berumur 24 tahun. Berbeda sekali dengan Farid. Dunianya selalu tampak lebih berwarna. Rambutnya sering diikat asal, langkahnya ringan, dan wajahnya hampir selalu memancarkan senyum. Ia penjaga warung makan milik pamannya, melayani pelanggan dari pagi sampai malam dengan semangat yang seperti tidak pernah habis. Di tas kecil yang selalu ia bawa, ada gantungan berbentuk kaki kelinci. Benda itu sudah kusam, tapi tidak pernah lepas darinya. Itu peninggalan ibunya. Sejak kecil ibunya memanggilnya Laki, bukan karena hidupnya selalu beruntung, melainkan karena ibunya percaya keberuntungan bisa diciptakan sendiri. Bagi Mimi, hidup memang sering keras. Tapi bukan berarti harus disikapi dengan wajah muram. Setiap siang, ketika tempat cuci mobil sedang sepi, Farid biasanya berjalan pelan ke warung sebelah. Bukan untuk mencari teman bicara. Hanya untuk duduk, memesan es teh, lalu menatap jalan raya yang berisik. Itu rutinitas kecilnya. Dan disitulah pelan-pelan dunianya mulai berubah. Dari balik meja warung, Farid sering melihat Mimi bekerja sambil bersenandung pelan. Tangannya cekatan meracik makanan, tapi ekspresinya selalu santai, seolah dunia tidak pernah terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Awalnya Farid menganggap Mimi aneh. Terlalu ceria untuk ukuran hidup yang pas-pasan. Terlalu ringan untuk realitas yang sebenarnya tidak mudah. Tapi semakin lama memperhatikan, semakin Farid merasa ada sesuatu yang berbeda dari perempuan itu. Mimi menjalani hari yang sama kerasnya dengan dirinya, mungkin bahkan lebih. Namun caranya memandang hidup seolah membuat semua terasa lebih mungkin. Farid hidup dengan daftar panjang ketakutan. Takut gagal, takut salah langkah, takut berharap. Sementara Mimi hidup dengan keyakinan sederhana bahwa besok selalu punya kesempatan baru. Tanpa perlu banyak bicara, keberadaan Mimi mulai memengaruhi Farid. Ia mulai menunggu jam makan siang bukan hanya karena lapar, tapi karena ingin melihat senyum itu lagi. Ia mulai merasa hari yang melelahkan tidak terlalu buruk selama masih bisa duduk sebentar di warung kecil tersebut. Kadang, ketika hujan turun dan tempat cucian mobil sepi, Farid membantu Mimi membereskan meja. Bukan karena diminta, hanya karena ingin. Dan anehnya, melakukan hal kecil seperti itu membuatnya merasa sedikit lebih ringan. Perlahan Farid belajar satu hal. Mungkin hidup memang keras, tapi tidak harus selalu dijalani dengan wajah tegang. Mimi mengajarinya, tanpa ceramah, tanpa nasihat panjang, bahwa optimisme bukan tentang menutup mata dari kenyataan. Optimisme hanyalah keberanian untuk tetap tersenyum meski tahu hidup tidak selalu baik-baik saja. Dan tanpa disadari, Farid juga menjadi tempat bagi Mimi untuk berhenti berpura-pura kuat. Di balik keceriaannya, Mimi tetaplah manusia yang kadang lelah, kadang takut, kadang ragu. Kehadiran Farid yang tenang membuatnya merasa tidak harus menanggung semuanya sendirian. Mereka dua orang biasa dengan hidup biasa. Tidak ada kejadian besar. Tidak ada drama megah. Hanya pertemuan kecil setiap hari di antara bau sabun mobil dan aroma masakan rumahan. Namun dari situlah sesuatu tumbuh. Suatu sore, setelah hari yang sangat melelahkan, Farid menyadari perubahan kecil dalam dirinya. Ia pulang kerja dengan tubuh letih seperti biasa, tapi hatinya terasa lebih hangat. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Perasaan bahwa besok mungkin tidak semenakutkan dulu. Ia mengerti sekarang. Keberuntungan bukan hanya soal nasib baik.
Keberuntungan bisa berupa menemukan seseorang yang membuat hari-hari biasa terasa sedikit lebih berarti. Dan bagi Farid, keberuntungan itu bernama Mimi. Waktu berjalan. Tempat cuci mobil tetap berisik. Warung makan tetap sederhana. Tapi dunia Farid tidak lagi sama. Ia mulai berani bermimpi lagi, walau kecil-kecilan. Mulai berani tertawa lebih sering. Mulai percaya bahwa hidup tidak melulu tentang bertahan, tapi juga tentang menikmati perjalanan. Sementara Mimi, yang dulu selalu merasa harus tampak kuat, kini tahu bahwa ada seseorang yang bisa ia andalkan. Seseorang yang diam-diam selalu menunggunya di meja paling dekat dengan jalan. Pada akhirnya, mereka tidak perlu keajaiban besar. Tidak perlu perubahan hidup yang luar biasa. Cukup 2 kursi plastik, segelas es teh, dan keyakinan sederhana bahwa esok hari bisa dijalani bersama. Kadang cinta tidak datang dengan gemuruh. Ia datang pelan, lewat rutinitas yang berulang, lewat senyum kecil, lewat orang yang menemani hari-hari biasa. Optimisme dan realisme akhirnya bertemu di satu titik. Menerima hidup apa adanya, tapi tetap berani berharap. Dan mungkin, itulah arti keberuntungan yang sesungguhnya.